Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa, mahasiswi peserta mata kuliah Ulumul Quran yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini saya akan menyampaikan kuliah kita yang masih dalam suasana corona sehingga harus melalui kuliah dalam bentuk daring online. Pada kesempatan ini materi kita dalam mata kuliah Ulumul Quran sudah sampai pada bab Al-Muhkam wal Mutasyabih atau ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang masuk kategori muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa ada pengertian muhkam dan mutasyabih secara umum atau al-ihkam al-am wa tasyabuh al-am. Ada pengertian muhkam mutasyabih secara khusus sebagai sebuah terminologi dalam ulumul Quran. Nah, untuk mempelajari sesuatu itu kita memang harus memulai dari pengertian makna kebahasaan atau pengertian muhkam mutasyabih dalam arti umum. Dalam arti umum, muhkam dalam arti umum, muhkam bisa diartikan dengan sesuatu yang dikokohkan, yang jelas dan fasih, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, jadi sesuatu yang kokoh, yang tegas, yang fasih, yang jelas, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, itu muhkam. Sehingga dalam pengertian umum ini boleh dikatakan seluruh atau dapat dikatakan seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu muhkam. Makanya Allah mensifati ini ya, waqad wasafallahul Quran kullahu bi annahu muhkamun ala hadzal ma'na. Jadi Allah mensifati semua ayat Al-Quran itu muhkam dalam arti semua ayat Al-Quran itu tegas, kokoh, jelas, dan fasih untuk membedakan yang hak dan yang batil. Berarti ini adalah pengertian umum atau pengertian bahasa. Allah katakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, jadi secara umum semua ayat Al-Quran itu muhkam dalam pengertian umum ya. Demikian juga dalam pengertian umum Allah mensifati semua ayat Al-Quran itu mutasyabih. Dalam arti apa? Yang namanya mutasyabih itu adalah keadaan di mana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya, baik secara konkret maupun secara abstrak ya. Jadi Allah juga mensifati bahwa seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih. Tadi yang pertama seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Yang kedua seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani. Nah, dalam surat Az-Zumar begitu. Itu maknanya apa? Bahwa seluruh ayat Al-Quran itu antara satu dengan yang lain itu ada kemiripan, ada keserupaan, ada keserasian. Maksudnya keserasian dalam arti tidak akan saling bertentangan. Nah, itu pengertian mutasyabih secara umum. Jadi kalau pengertian umum ya semua ayat Al-Quran itu muhkam dalam arti kokoh dan fasih, jelas, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Juga seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih dalam arti saling adanya kesesuaian dan tidak bertentangan.
Tetapi dalam pembahasan mata kuliah kita kali ini tentang muhkam dan mutasyabih, yang dimaksudkan adalah al-ihkam al-khas wa tasyabuh al-khas, atau makna muhkam mutasyabih dalam arti khusus atau dalam arti terminologi ulumul Quran. Nah, kalau dalam arti yang khusus, makna istilahan, makna terminologis, maka sebagian ayat Al-Quran itu muhkamat dan sebagian ayat Al-Quran itu mutasyabihat. Nah, kalau tadi kan pengertian umumnya semua ayat Al-Quran muhkam, semuanya juga mutasyabih. Tetapi sekarang dalam pengertian terminologis yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah bahwa semua ayat Al-Quran itu muhkamat, sebagian ayat Al-Quran itu muhkamat dan sebagian yang lain adalah mutasyabihat. Bagaimana perinciannya dan apa dasarnya? Allah katakan dalam Al-Quran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Allah menurunkan kitab ini, sebagian adalah ayat-ayat muhkamat yang di situ ada pokok-pokok pokok-pokok Alkitab atau ummul kitab, dan sebagian yang lain adalah ayat mutasyabihat. Sekarang apa bedanya antara al-muhkam dan mutasyabih dalam pengertian khusus atau secara istilah? Banyak sekali rumusan definisi muhkam dan mutasyabih. Berbagai ulama mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Karena pertemuan yang singkat ini tentu tidak akan saya sampaikan satu persatu. Saya akan menyampaikan secara ringkas yang telah dirangkum oleh Syekh Dr. Subhi Saleh. Dr. Subhi Saleh merangkum pendapat ulama dan menyimpulkan bahwa yang namanya muhkam adalah ayat-ayat yang bermakna jelas. Ini pengertiannya singkat sekali. Kalau kita ikuti definisi muhkamat, ayat-ayat muhkamat itu sangat banyak. Tetapi pada intinya, yang banyak itu nanti saya tugaskan anak-anak sekalian untuk meresum atau menelaah lebih jauh di dalam buku-buku atau kitab-kitab ulumul Quran yang sudah kita kasihkan referensinya. Nah, di dalam pengantar ini intinya saya sampaikan, intinya bahwa ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang bermakna jelas. Sedangkan mutasyabih adalah, atau ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas, dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Nah, kenapa kok tidak jelas? Nah, ketidakjelasan itu bisa jadi karena ayatnya bersifat mujmal atau global sehingga membutuhkan tafsil atau rincian, atau karena membutuhkan takwil sebab ayatnya muawwal, dan bisa saja karena samar dalam arti ayatnya itu muskil. Jadi pengertian yang hakiki, yang jelas itu tidak ada dalil yang kuat. Nah, itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat yang muhkamat tentu namanya juga sudah jelas ya, tidak ada masalah. Para ulama mencontohkan ayat-ayat muhkamat itu seperti ayat-ayat yang nasikh, yang menasah, atau ayat-ayat tentang halal, haram, hukuman ya, hudud atau faraid tentang kewajiban. Ini ayatnya muhkamat, jelas. Oh, ini halal, ini haram, kewajiban orang beriman harus begini, harus begitu. Itu ayat-ayat muhkamat. Tetapi ayat-ayat mutasyabihat yang saya katakan tadi, ayat yang tidak jelas makna hakikinya, karena tidak ada dalil yang kuat makna hakikinya itu apa, itu oleh para ulama dicontohkan dengan ayat-ayat yang sudah mansukh dan ayat-ayat tentang asma, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, juga yang terkait dengan hari akhir misalkan.
Jadi dalam Al-Quran itu kan banyak ayat-ayat yang menceritakan sifat Allah. Nah, terus kemudian yang bercerita dengan hari akhir. Itu salah satu jenis ayat mutasyabihat, ayat yang makna hakikatnya ini kita tidak bisa memastikan gitu. Misalkan begini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas aras atau duduk di atas singgasana. Nah, kalau seorang raja misalkan kita katakan Prabu Anglingdarma duduk di atas singgasana, itu kan jelas dengan kebesarannya. Kita bisa bayangkan, kita bisa lihat, bisa berimajinasi lah. Tapi kalau Allah yang dikatakan duduk di atas singgasana, apakah seperti itu? Tentu tidak. Tentu berbeda. Nah, terus kayak apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Nah, inilah yang wallahu a'lam, inilah yang namanya pengertian dari apa? Mutasyabihat. Ayat-ayat itu hakikatnya kayak apa tidak pasti. Meskipun nanti di belakang ada perbedaan apakah bagaimana cara memahaminya ya. Ada yang harus dibiarkan apa adanya sesuai dengan keagungan Allah, bahkan ada yang berusaha mentakwilkan dan lain sebagainya. Tetapi bahwa ayat itu adalah sebuah ayat yang tidak mempunyai kepastian makna hakiki, yang kita tidak bisa mengetahui makna hakikinya. Juga misalkan dengan ayat-ayat tentang hari akhir. Ada di hari kiamat itu misalkan di surga itu akan ada bidadari yang hurun ain gitu. Kita bisa bayangkan bidadari kalau di dunia, oh bidadari itu wanita cantik bla bla bla. Tapi apakah bidadari yang dimaksud di surga itu seperti itu? Wallahu a'lam. Di surga ada wa anharin min khamrin ladzatin wa anharin min asalin wa anharin min ma'in musaffa. Ada sungai dari bahkan dari madu, ada sungai dari susu. Coba kita bayangkan, kita bisa membayangkan kalau susu di dunia kita bisa bayangkan, madu bisa kita bayangkan. Tapi apakah susu madu yang ada di surga, apalagi dalam bentuk sungai itu mengalir, sungai mengalir dari susu, apakah kita akan bayangkan dengan kemampuan bayangan kita ada sungai isinya susu? Apakah seperti itu? Nah, ini yang dikatakan ayat-ayat mutasyabihat. Makanya Nabi itu sampai mengatakan surga itu sesungguhnya apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun fi qalbil bashar. Enggak pernah terlintas oleh pikiran, enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga. Artinya apa? Ketika kita membayangkan di surga itu seperti ini, ada bidadari, ada sungai, maka apa yang kita bayangkan itu pasti tidak benar, itu pasti berbeda dengan yang sesungguhnya ada di surga. Termasuk, mohon maaf nih ya, kalau yang laki-laki terus membayangkan bidadari, apa yang ente bayangkan tentang bidadari di surga itu pasti berbeda dengan apa yang sesungguhnya hakikat dari bidadari di surga itu. Makanya bagi yang wanita-wanita itu nggak usah terlalu stres kalau nanti mendengar bidadari, karena hakikat sesungguhnya kayak apa sih itu wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, karena itu adalah ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Jadi intinya ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas ya, yang maknanya sudah jelas, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat ini ayat yang maknanya tidak jelas karena tidak ada dalil yang pasti. Sehingga mungkin petunjuknya kita tahu, tapi hakikatnya kayak apa wallahu a'lam. Berikutnya bagaimana pendapat para ulama mengenai ayat mutasyabihat ini? Kalau yang muhkamat jelas lah ya, sudah tidak ada masalah karena ayat itu memang bisa dipahami secara hakiki. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti ayat-ayat mutasyabihat itu hanya dapat diketahui oleh Allah, tetapi sebagian yang lainnya tetap bisa diketahui oleh manusia. Ini kenapa kok terjadi perbedaan seperti itu? Karena berpangkal dari ayat tentang muhkamat dan mutasyabihat. Karena kan bunyi ayatnya begini,
huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Ada yang wakaf sampai di situ. Berarti kalau wakaf sampai di situ, ayat-ayat mutasyabihat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kemudian warasikhuna fil ilmi yaqul menjadi kata permulaan lagi, menjadi mubtada. Istinaf, wawunya wawu istinaf. Nah, sebagian yang lain mengatakan wakafnya bukan di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Wawunya bukan istinaf tapi wawu otof ya. Jadi tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Berarti para ulama yang ilmunya dalam bisa memahami ayat mutasyabihat. Nah, jadi yang satu itu mengatakan hanya bisa dipahami oleh Allah karena wakafnya itu pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Pendapat yang lain, orang-orang yang dalam ilmunya bisa memahami karena wakafnya adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, sampai di situ. Sehingga muncul dua perbedaan itu tadi. Nah, oleh karena itu Manna Al-Qattan mencoba untuk menggabungkan ya. Manna Al-Qattan mencoba untuk menggabungkan dua pemahaman ini, sehingga dalam kitabnya beliau menulis judul At-Taufiq Bainar Ra'yaini Bifahmi Makna Ta'wil. Pangkal perbedaannya itu kan di dalam siapa yang bisa memahami takwil dari ayat mutasyabihat. Nah, sekarang apa yang dimaksud takwil? Nah, ini. Jadi untuk mengkompromikan kembali kepada makna takwil. Makna takwil itu menurut Manna Al-Qattan ada tiga ya. Makna takwil itu ada tiga. Yang pertama, takwil itu maknanya adalah sorful lafzi anil ihtimal ar-rajih ilal ihtimal al-marju bidalilin yuqtaranu bihi. Yang disebut takwil adalah apa? Memalingkan lafal dari makna yang rajih yang kuat kepada makna yang lemah al-marju karena ada dalil. Ya, ada misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, tangan itu maknanya dipalingkan, maknanya maksudnya adalah qudratullah, misalkan itu. Itu namanya makna takwil dalam arti sorful lafzi ya. Yang kedua, at-takwil bimakna at-tafsir. Takwil maksudnya itu tafsir. Takwil sama dengan tafsir. Fahuwa al-kalam alladhi yufassiru bihi al-lafz hatta yufhama makna. Jadi pembicaraan yang untuk menafsirkan satu lafaz sehingga bisa dipahami. Jadi takwil juga bisa berarti tafsir. Itu makna takwil yang kedua. Makna takwil yang ketiga, huwa al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha al-kalam. Hakikat di mana dikembalikan kepadanya pembicaraan itu. Berarti makna takwil dalam arti yang ketiga ini adalah misalkan fata'wilu ma akhbarallahu bihi an dzatihi wa sifatihi huwa haqiqatu dzatihi al-muqaddasah wa ma laha min haqa'iqis sifat. Kalau Allah membicarakan tentang zat dan sifat Allah, ya yang dimaksud takwil itu ya hakikat dan sifat Allah itu. Demikian juga wa ta'wilu ma akhbarallahu bi 'anil yaumil akhir huwa nafsu ma yakunu fil yaumil akhir. Kalau Allah berbicara tentang hari akhir, maka yang dimaksud takwilnya ya kondisi hakikat sebenarnya hari akhir. Nah, oleh karena itu, kalau tadi ada perbedaan pendapat apakah ayat mutasyabihat itu bisa dipahami oleh ulama, oleh manusia lah katakan, atau hanya oleh Allah, ini Manna Al-Qattan mengembalikan kepada makna takwil itu. Kalau yang dimaksud takwil itu adalah tafsir, maka tentu ayat mutasyabihat ini bisa dipahami, bisa ditafsirkan
oleh para ulama yang rasikh ya, yang ilmunya dalam untuk mengetahui petunjuk dari ayat itu kemana. Tetapi kalau yang dimaksud dengan takwil ayat-ayat mutasyabihat ini adalah haqiqatul kalam ya, substansi dari pembicaraan, maka tentu hanya diketahui oleh Allah. Ya bagaimana mungkin misalkan hari akhir, hari kiamat itu apa nanti yang akan terjadi pada hari itu? Sesungguhnya kayak apa? Kapan itu akan terjadi? Nggak bakal ada manusia yang tahu. Ciri-cirinya iya ada, tapi hari-harinya kapan nggak ada yang ngerti. Beberapa kali kan sudah diramal, gagal terus kan. Dulu pernah katakan katanya pernah tanggal 9 bulan 9 tahun 999. Ternyata nggak jadi kiamat. Padahal orang udah pada siap-siap tuh. Ada lagi yang tahun berapa tuh? 2012 ya, ada lagi 2012 bulan 12 tanggal 12. Nah ini terakhir kemarin yang pertengahan Ramadan katanya sempat juga mau kiamat, nggak jadi juga ya. Wa indahu ilmu sa'ah, yang tahu sesungguhnya tentang hari kiamat itu hanya Allah. Jadi kalau yang dimaksud takwil dari ayat mutasyabihat itu adalah hakikat yang sesungguhnya, maka tentu kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Mana Al-Qattan mencoba untuk mengkompromikan perbedaan pendapat ini dengan memahami makna takwil. Kalau yang dimaksud takwil itu adalah tafsir, maka bisa dikaji oleh para ulama. Tapi kalau yang dimaksud dengan takwil ayat mutasyabihat ini adalah hakikat sesungguhnya, maka tentu hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini kesimpulannya adalah bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas maknanya ya, bisa difahami, bisa diamalkan. Tapi ayat-ayat mutasyabihat itu ayat yang maknanya tidak jelas karena tidak ada dalil yang kuat untuk untuk menghasilkan makna yang jelas itu. Nah, lalu bagaimana dengan ayat mutasyabihat? Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tetap bisa dipahami, ada yang mengatakan diserahkan kepada Allah. Nah, untuk menjembatani dua pendapat itu, maka dilakukan kompromi. Yang dimaksud bisa dipahami itu adalah untuk ditafsirkan petunjuknya, untuk ditafsirkan agar pembicaraan itu maksud arahnya kemana, itu bisa. Tetapi kalau untuk memahami hakikat yang sesungguhnya, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah dan Allah hari akhir, itu tidak secara hakiki tidak bisa difahami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengimani besok di akhirat akan ada misalkan mizan timbangan. Ya, kayak apa hakikat timbangan? Apakah seperti di pasar-pasar kita? Wallahu alam, tentu beda. Nah, kayak apa? Wallahu alam. Besok ada sirat, misalkan jembatan. Apakah seperti jembatan Suramadu atau jembatan yang lain? Tentu beda. Nah, kayak apa? Wallahu alam. Besok di surga ada bidadari. Seperti apa? Apakah seperti yang kita bayangkan bidadari wanita-wanita yang cantik-cantik itu? Tentu beda. Lah kayak apa? Wallahu alam. Besok di surga ada sungai-sungai yang mengalir dari khamr, dari madu, dari apa saja. Apakah seperti yang kita bayangkan di dunia ini? Tentu beda. Lah terus kayak apa? Wallahu alam. Allah Maha melihat misalkan, apakah melihatnya Allah seperti manusia? Tentu beda. Lah kayak apa? Wallahu alam. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat muhkamat jelas seperti perintah-perintah puasa, perintah sholat, yang sudah pasti-pasti itu, ya, kewajiban-kewajiban itu tentu memang sudah jelas pengertiannya. Demikian pengantar kuliah ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Tentu masih banyak yang belum saya sampaikan.
karena hanya menjadi pengantar dalam masa-masa COVID-19 ini melalui video saja. Silakan dikaji, diresum sebagaimana saya tugaskan. Semua tema nanti diresum dalam bentuk PowerPoint ya, termasuk ayat muhkamat dan mutasyabihat yang hari ini saya sampaikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.